Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau bikin reading untuk full moon yang semalam. Soalnya energinya lumayan gede dan timing dia full moonnya juga lumayan eh, lucu gitu timingnya. Soalnya dia bertepatan dengan Halloween dan sudah mau juga makin udah ke gerbang ke 2021. Jadi kalau yang sensitif sebenarnya bisa ngerasain mungkin ada pergeseran energi yang lumayan intens ya dan bikin capek banget tuh pasti biasanya. Kalau kalian peka bisa capek banget, bisa ngantuk, pokoknya lumayan energi kita jadi nggak seperti biasa lah. Nah, aku nggak biasanya bikin kayak beginian, soalnya eh, bukan bukan hobi aku gitu loh untuk mengamati kayak gitu-gitu ya. Cuman ini aku ngerasa kayaknya mau ada pesan yang masuk dan aku sengaja pakai kartu Wicca karena deket ya sama budaya pagan juga. Karena sesungguhnya orang-orang yang mencintai bulan dan alam itu sungguh pagan. Kita coba lihat, aku akan ambil satu kartu dari sini. Kita coba lihat ada pergeseran energi seperti apa di full moon sekarang dan pesan generalnya apa. Ini tentunya bisa resonate, bisa enggak, karena benar-benar aku cuma ambil energi yang paling mayoritas aja. Nih buat anak-anak full moon, anak-anak full moon ini mungkin sangat berguna karena buat aku aja yang tidak penggemar, maksudnya bukan orang-orang yang tipe suka meditasi full moon atau mengamati energi full moon, aku aja ngerasain banget. Lama ya dia. Wih, kartunya bagus banget sih. Ini relate banget sama video-video yang kemarin aku bikin beberapa kali ya. Jadi ini tentang Book of Wisdom. Dan sangat sesuai juga dengan pesan yang dari awal tahun malah aku sudah kasih tahu ya bahwa kalau kita nggak berubah dari sekarang, nanti ke depan makin berat. Jadi Book of Wisdom ini sebenarnya kayak, ini kan lambangnya kan dia hitam dan putih ya. Sebenarnya intinya dia mau ngomong bahwa eh, pengalaman yang kita punya itu nantinya akan sangat bermanfaat untuk kekayaan, nggak cuman kekayaan batin di kita hidup saat ini, tapi juga kekayaan batin di saat nanti kita harus hidup kembali gitu. Dan di sini full moon ini mau ngomong tentang uh, ini sudah saatnya kita embrace sisi yang darknya juga gitu ya. Jadi lucu, ini memang bukan bulan mati. Kalau bulan mati itu kan benar-benar hitam ya, nggak ada bulan di langit sama sekali, dan itu biasanya symbol of darkness. Malah aku ngerasa si full moon yang sekarang inilah symbol of darkness. Lucunya kayak gitu, entah kenapa, mungkin karena dia bertepatan dengan Halloween itu kan intinya uh, dia mau menyinari sisi-sisi diri kita yang selama ini kita umpetin gitu, kita rahasiain ya. Kayak kalau buku kan kita kayak buku diary, catatan yang kita simpen jauh-jauh dalam-dalam. Uh, Ibaratnya cuman kita doang dan Tuhan yang tahu isinya ada apa. Nah, di sini dia mau bilang bahwa hal yang kita anggap buruk, sifat-sifat kita yang buruk, pengalaman-pengalaman hidup yang kelam itu sesungguhnya sudah saatnya dilihat gitu. Buku kekelaman ini tuh sudah harus dibuka lagi, kemudian segala sesuatu di dalam sana dibaca lagi dengan kesadaran yang sudah berubah daripada saat waktu kejadian itu terjadi.
Misalnya dalam buku ini ada kenangan tentang kita dibully waktu kecil deh, contohnya ya. Dan kita di situ bilang kita benci sama orang yang ngebully kita, terus kita nggak mau lagi sekolah atau apa gitu. Itu adalah tulisan kita waktu kita dibully. Nah, coba kita baca lagi sekarang. Kita tengok kenangan itu dengan pengertian, dengan cara pandang kita yang sudah dewasa. Nah, nanti akan muncul memori-memori yang memori pendukung gitu yang mungkin menyakitkan juga gitu ya, yang selama ini juga tidak mau kita lihat atau nggak mau kita kenang. Nah, sebenarnya itu pertanda bagus ketika kenangan-kenangan buruk muncul. Itu adalah kesempatan kita untuk merilis. Jadi kita nggak numpuk di buku ini lagi. Buku ini tuh sifatnya sebenarnya bukan untuk hanya menyimpan kekelaman, tapi kekelaman itu harus kita pakai menjadi sesuatu yang jadi pengayaan batin gitu. Makanya dia jadi buku karena dia sesungguhnya bukan pengalaman buruk. Dia adalah modal, dia adalah benih-benih kekayaan batin yang nantinya lengkap dengan pengalaman-pengalaman yang juga menyenangkan. Di sini ada pengalaman yang kelam, di sini ada pengalaman yang menyenangkan. Maka kalau kita dua bisa jadiin satu menjadi suatu buku kehidupan kamu sendiri, maka jadi lengkaplah kitab kamu. Di sini dibilang kitab artinya ketika nanti kamu menjalani kehidupan, ketika mereka berdua sudah bisa dimasukkan ya, dimasukkan tuh bukan artinya di benar-benar ditulis di buku, dimasukkan ke dalam sini artinya kamu sudah bisa memahami pelajaran yang datang dari kedua kedua sisi gitu, memahami pelajaran di balik pengalaman buruk, memahami pelajaran di balik pengalaman yang baik, dan memaafkan hal-hal yang perlu dimaafkan di sisi yang kelam ini. Kalau kita sudah bisa maafin, maka energi dia akan berubah menjadi suatu wisdom, menjadi kebijaksanaan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ke depannya dan menjumpai pengalaman yang sama, kita udah tidak lagi mengulangi pola yang sama. Kita tinggal buka buku ini di dalam hati kita bisa melihat kejadian tersebut ya, yang ceritanya di masa depan kita ngalamin itu lagi, kita udah tidak bereaksi seperti dulu lagi. Kita udah mulai tahu harus ngapain, tidak lagi menumpuk amarah, nggak lagi jadi punya victim mentality gitu. Ya, jadi full moon sekarang itu benar-benar menyoroti kenangan-kenangan yang di masa lalu itu bahkan kamu udah lupa kamu pernah punya kayak begitu. Nah itu jangan hanya ditepiskan kayak misalnya oh kok tau gue tiba-tiba kok gue inget ini ya gitu terus dilupain lagi. Coba ketika ingat sesuatu yang buruk gitu kan, coba dilihat dengan cara yang 360 derajat gitu ya. Jadi nggak cuma dari satu sisi, tidak cuma dari sisi kamu sebagai korban, tapi lihatlah dari sisi orang yang dalam tanda kutip menganiaya atau menindas, kemudian lihat dari lingkungan apa yang terjadi kok kamu bisa mengalami hal ini, lihat dari lingkungannya dia gitu. Jadi full understanding itu akan ada, akhirnya kita jadi paham kenapa kita harus mengalami hal itu. Karena sesungguhnya yang kita sebut sebagai penderitaan itu kita sendiri yang memanggil ke dalam kehidupan untuk membentuk kita. Gitu. Jadi sayangnya dan lucunya manusia itu hanya bisa dibentuk lewat challenges. Manusia itu hanya bisa dibentuk lewat masalah. Makanya kalau teman-teman saat ini sedang mengalami masa yang sulit atau menyadari bahwa kok banyak banget ya cobaan hidup gue, itu coba aja disyukuri bahwa itu adalah alat untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Aku tuh kemarin juga cerita sama teman ya, kita teleponan, aku bilang sama dia bahwa dunia itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang mau kita ubah jadi sesuai dengan keinginan kita. Karena dunia itu tidak akan berubah, karena dunia memang sudah diciptakan Tuhan sebagai sarana belajar. Dia sudah diciptakan sedemikian rupa dan manusia itu
goalnya nantinya dari dia lahir, misalnya dia lahir bentuknya bulat ya, dia sudah punya goal yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ketika dia mati, dia bentuknya sudah segitiga. Dan proses dari bulat ke segitiga itu adalah yang ngebentuk itu justru dunia, justru bumi. Di bumi ini dia dibentuk gitu. Nah sayangnya yang aku perhatiin, dan aku juga mengalami, ketika kita menemukan kondisi yang enggak favorable, kondisi yang tidak sesuai, malah itu yang mau kita ubah gitu. Contohnya misalnya kita terlahir di keluarga yang broken home atau tidak ada cinta kasih. Terus kita malah mati-matian mengubah agar keluarga kita itu menjadi suatu keluarga yang hangat. Kita mau ubah orang tua kita mau ubah kakak-kakak kita gitu kan. Kita mau ubah kondisi rumah gitu. Sebenarnya bukannya nggak bisa, tapi akan sangat sulit. Karena pertama yang mau kita ubah orang tua. Orang tua itu jarang ada yang mau berubah. Karena dari segi umur, kemudian pendidikan, ya latar belakang keluarganya juga itu kita mesti perhatiin gimana. Nah jadi daripada kamu ngubah orang tua, mendingan kamu ubah diri kamu sendiri. Daripada kita mengubah keluarga, mendingan kamu ubah diri kamu sendiri gitu. Gimana supaya bisa merasa happy, gimana supaya bisa merasa damai tanpa terganggu circumstances lagi. Gitu. Jadi contohnya itu. Jadi lingkungan-lingkungan sulit yang sudah tercipta ya, sudah ada dari sebelum kita lahir itu bukan justru harus kita ubah menjadi sesuatu yang mudah, tapi justru kitalah yang harus berubah melampaui lingkungan yang sulit itu dengan cara yang kreatif, dengan cara yang tidak destruktif tentunya ya. Kita tidak jadi manipulatif, orang lain harus nurut kita, enggak. Kita do something else. Fokuskan diri ke perkembangan, fokuskan diri untuk apapun yang positif, sehingga hal-hal yang tidak menyenangkan tadi di sekitar kita tuh seperti lagu yang volumenya bisa kita kecilin gitu. Jadi sekali lagi semua cobaan hidup itu takdirnya nantinya akan menjadi pupuk untuk kita bertumbuh, bukannya penghalang, bukannya tembok beton sehingga kita jadinya mundur gitu loh ya. Jadi di full moon ini kita diharapkan benar-benar tidak lagi melihat suatu penderitaan itu sebagai kesialan, sebagai kutukan, sebagai jalan hidup yang sangat malang. Kita diharapkan juga melihat kekelaman tersebut sebagai guru kita. Karena ujung-ujungnya ini pun ada cahaya, walaupun lilin ini hitam, tapi di ujung tetap ada cahaya. Dua lilin ini hanyalah yang beda cuman warnanya, dua-duanya menyediakan cahaya. Sekarang tinggal kamu bagaimana bisa menginterpretasikan si hitam dan putih ini sebagai sesuatu hal yang netral. Bahwa di dunia ini memang satu paket, tidak mungkin ada putih aja. Hitamnya pun kita butuhkan. Dan di dalam hitam itu pun, lihat, tetap ada putih, tetap ada cahaya. Gitu ya. Jadi kurang lebih just be forgiving. Forgiving sama kenangan-kenangan, forgiving sama apapun yang selama ini kita anggap sebagai penyiksa, apapun yang selama ini kita anggap sebagai hal-hal yang membuat kita menderita gitu. Dan rilis ketika muncul kenangan-kenangan pahit tersebut, maafkan, say thank you, kemudian lupakan. Rilis itu artinya kita sudah lagi kita nggak lagi punya trauma akan hal itu, karena kita udah paham kenapa hal itu harus terjadi, kenapa hal itu harus datang ke hidup kita. Semua kita terima ya. Jadi tidak ada suatu yang namanya orang bilang, lu dikutuk lo, jalan hidup lo tuh malang banget. Nggak ada yang kayak gitu. Yang ada bagaimana kita bisa
melepaskan itu semua sehingga ketika mendapatkan cobaan yang polanya sama, kita udah tidak lagi melihat itu sebagai cobaan, tapi kayak, gue udah tahu nih harus ngapain. Ya, dan nantinya malah orang-orang dengan pola pembelajaran yang sama akan datang ke kita untuk minta guidance. Begitu ya. Thank you for watching. Kalau aku sempat, aku akan bikin pick a card untuk bulan November. Dadah!